Jurusan Pariwisata Prodi Pengelolaan Perhotelan dari kelas 2 PP1 dengan NIM 9524051. Di sini saya akan membawakan soal-soal luas, di mana nomor 1 sendiri yaitu Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang terkenal Al-Quran baina daffatai al-musafilayanti wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan apa yang dia maksud dari pernyataan tersebut. Jawabannya ialah, melalui model pembacaan seperti itu, maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografis, sosial budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula, perbedaan latar sosial budaya dan geografi penafsir akan berbeda hasil tafsirnya. Seseorang yang dibahasakan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa bergelut dengan kajian-kajian teologis akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin dan dogma. Seseorang yang besar dalam kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain. Besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa, pembaca Al-Quran abad ke-7 tentunya juga akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembaca Al-Quran abad ke-21. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang sepanjang masa dan di seluruh dunia. Inilah yang disinyalir oleh Ibn Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal, Al-Quran baina daffatai al-musafilayanti wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Nomor 2 yaitu pribumisasi Islam, diantaranya mengambil bentuk seni vokal atau biasa kita sebut dengan tembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumisasi Islam? Lalu bagaimanakah cara dakwah Wali Songo pada masanya? Jawabannya ialah, dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam. Misalnya, tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia. Oleh para wali, momen dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan, tetap dimodifikasi dengan membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan sholawat. Dengan diselingi pesan-pesan keagamaan, pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Khasanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam berbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualitas atau kita sebut dengan tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi-narasi lokalitas, Islam dapat menyatu kejatuhan masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatin lil alamin dipraktikkan tanpa menyakiti manusia. Nomor 3, apa yang kamu ketahui dengan NU Muhammadiyah, apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, Injil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? Penjelasannya ialah NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun, pada periode terakhir ini, NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim, sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial, sedang Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab Syiah? Karena tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dari Syiah ada yang ditolak. Profesor Dr. M. Amin Rais ketika menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruh oleh ajaran humus zakat 20% dari Islam Syiah. Walaupun dasar-dasar pemikirannya bisa digali dari Al-Quran, selain menolak Islam Syiah, masyarakat muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal, terutama JIL, jaringan Islam liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW
muncul nabi baru yakni Mirza Ghulam Ahmad yang berasal dari Pakistan. Setelah itu dimungkinkan akan datang nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi terakhir. Demikian juga Jil dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar dan diridhai oleh Allah. Implikasinya, Jil antara lain membolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki muslim. Pria muslim boleh menikah dengan wanita dari ahli kitab dengan persyaratan yang sama. Apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan dua mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar. Masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa mereka lah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat dengan kerabatnya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq RA, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansar. Keluarga Nabi, Ahlul Bait, yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi, manusia agung, merasa kaget karena Abu Bakar dianggap menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak menjadi ulil amri karena mereka lah maksum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Ali bin Abi Thalib yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Inilah sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan juga mazhab Syiah. 5. Jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan juga pengusaha semata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya atau dengan alas sekecil-kecilnya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal dalam Islam. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan yang tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga mutu produksi dapat terjamin. Demikian pula, keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi, keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus sewajarnya dan tidak merugikan orang lain. Nomor 6. Bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Term Islamnya adalah syiyasah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan syiyasah dusturiyah, syiyasah dauliyah, dan syiyasah maliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik yang dalam term Islam disebut syiyasah merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah syiyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, syiyasah dusturiyah, hukum internasional, syiyasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, syiyasah maliyah. Adapun ayat-ayat berikut seperti Quran surah An-Nisa ayat 4, Quran surah Al-Munafikun 63, Quran At-Takasur 105 1-2, Quran surah At-Taubah 9:24, Quran surah An-Nisa 4:29-30, Quran surah Al-Baqarah. Bagaimana sih pendapatnya? Yaitu lakukanlah analisis perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi Islam dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya, seperti syiyasah dusturiyah.
hukum tata negara, materi yang dikaji tentang cara dan metode suksesi kepemimpinan kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan seperti kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum atau kepolisian, dan lain-lainnya. Siasah dauliyah yaitu hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukuman perang dan damai, gencatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Siasah maliyah yaitu hukum politik yang mengatur keuangan negara. Kontens yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara, dan penggunaannya. Pengawasan yang pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara dan filantropi Islam untuk berikutnya dapat dibaca melalui referensi fikih siasah. Selanjutnya soal nomor 7 yaitu apa tujuan pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Coba cermati teks berikutnya itu. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah di Quran Surah Az-Zariyat 5156. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Quran Surah Al-Mu'minun 23:51-53. Dan Quran Surah At-Taubah 9:105. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Quran Surah Yunus 10:62 dan Quran Surah Al-Imran 3:110. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Quran Surah Al-Mu'minun 23 ayat 12-14 dan juga Quran Surah Al-Taubah 9:122. Nomor 9, sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sofis pada tahun 500 sampai 400 SM adalah Socrates dan juga 469 sampai 399 SM, kemudian diteruskan oleh Plato 457 sampai dengan 427 SM. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles 384 sampai dengan 322 SM. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak dapat mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 M. Masehi, apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid kepada Al-Kindi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Jawabannya ialah sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sofis adalah Socrates. Kemudian diteruskan oleh Plato, setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Al-Kindi banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles. Oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Al-Rasyid pada zaman Abbasiyah, Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam bahasa Arab. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad ditembakkan dalam bentuk masyarakat Madani atau masyarakat Madinah. Sebagai civil society, kata Rasul, hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau pemersatu Kalimatun Saqwa. Nomor 10. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Dijelaskan siapakah Ahlul Sufa itu? Sumber teologis utama masjid adalah Quran Surah At-Taubah. Ada dua tipe masjid. Yang pertama tipe Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Dan yang kedua, Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad, yakni yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad. Bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi, mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintah oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu. Itulah yang disebut dengan ahli sufah.